Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tindangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Dalam seri ke-145 ini, didukung oleh Narto Bantul sebagai Arda Raja, Suryadin Tanjung sebagai Caran Lejong, Nusri sebagai Gagak Sali, Mas Sono sebagai Rakawi Kirang, Mario Gulon sebagai Banyak Kapuk, Yuli sebagai Werda Murti, Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Bambang Hermanto sebagai Wung Kilur, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pohon dan batu-batuan sebesar kerbau bergelimpangan tak tentu arah. Sekali waktu nampak sekelompok kijang atau rusa yang segera bubar melihat kehadiran orang-orang berkuda. Wah, pasukan berkuda dari mana itu ya? Iya, aku tahu. Melihat tunggul, bendera dan umbul-umbul yang dibawa, pastilah mereka prajurit-prajurit Kediri. Wah, gawat ini. Mereka sudah pasti mau ke desa Lopanda. Dan ini jelas ada hubungannya dengan peristiwa pembunuhan di pagar Gunung Batu. Kalau tidak segera melapor Ki Lurah, desa Lopanda bisa kebobolan. Ya, kalau begitu, aku harus segera melapor. Rakawi Girang harus segera tahu. Nah, aku akan memakai jalan pintas supaya aku sampai di desa Lopanda lebih cepat. Ada rombongan prajurit menuju ke desa kita, Ki Lurah. Tenang, Kakak Sali. Ayo bicara yang jelas di dalam. Berapa orang kira-kira jumlah mereka? Saya tidak bisa memastikan, Ki Lurah. Tapi tidak kurang dari 400 orang. Apa sudah jelas bahwa mereka menuju Lopandak? Jelas mereka menuju kemari, Ki Lurah. Kalau mereka mau ke desa lain, Rabut Carat misalnya,
mereka pasti akan mengambil jalan terobosan melalui lembah kapur. Jadi saya lebih yakin mereka bermaksud memasuki desa kita, Lopanda. Oh, sebentar Kakak Sali. Mungkin saja mereka rombongan Sang Prabu Jayakatwang. Kita semua tahu bahwa Jayakatwang gemar berburu. Mungkin saja mereka baru kembali dari hutan tarik dan kebetulan melewati jalanan yang menuju Lopanda. Mungkin saja mereka hanya sekedar lewat. Kalau rombongan berburu biasanya membawa peralatan khusus, Ki Lurah. Tapi saya lihat mereka tidak membawa apa-apa kecuali senjata, umbul-umbul, panji-panji kerajaan Kediri. Ya. Baiklah. Kita memang harus waspada. Kita harus mengadakan persiapan untuk menyambut mereka. Kalau mereka memang adalah prajurit-prajurit Kediri yang bermaksud mengusik ketenangan Lopandak. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ki Lurah? Kau hubungi warga desa yang lain. Pertama kali, hubungi dulu Ranadikara. Iya. Berilah penjelasan mengenai prajurit-prajurit Kediri itu. Dan ingat, warga desa Lopandak harus tetap setia pada sikap dan pendirian yang sudah ditanamkan Gusti Banyakapuk. Diam, menurut, tidak melawan, bersikap baik, dan jangan memancing keributan. Hanya dengan cara seperti inilah, kita bisa turut andil dalam perjuangan besar yang sedang dipersiapkan Gusti Sangramawijaya. Nah, berangkatlah Kakak Sali. Sementara aku akan ke lereng Girinata untuk melaporkan hal ini pada Gusti Banyakapuk. Baik, Ki Lurah. Ayah memanggil saya? Duduklah. Apa kau mendengar pembicaraanku dengan Gagak Sali baru saja tadi? Iya, Ayah. Saya mendengar. Kalau tidak salah, Gagak Sali melaporkan ada prajurit-prajurit Kediri menuju ke desa Lopandak. Jelas ini adalah buntut peristiwa pagar Gunung Batu. Jaran Lejong melapor pada pimpinannya, dan sekarang mereka datang untuk mengusut peristiwa ini. Kemungkinan besar langsung mengambil tindakan. Kalau begitu, Ayah harus segera memberitahu Gusti Banyakapuk. Iya. Jangan sampai prajurit-prajurit Kediri memergoki Gusti Banyakapuk di lereng Girinata. Lereng Girinata, kalau memang keadaannya berbahaya, harus segera dikosongkan. Ayah harus segera berangkat secepatnya. Iya. Dan kau tenang-tenang saja di rumah Berdamurti. Kalau kau masih punya kesempatan, tolong beritahu ibu-ibu agar menutup pintu rumahnya. Iya. Anak-anak jangan ada yang boleh bermain-main di halaman. Baik, Ayah. Saya kira saya masih punya kesempatan untuk menyampaikan pesan Ayah pada mereka. Lah, aku berangkat dulu ya. Apakah Ayah akan segera kembali ke Lopandak? Berdamurti. Ayahmu ini adalah kepala desa Lopandak. Tentu saja aku tak akan membiarkan desa ini mengalami bencana. Aku akan segera kembali. Setelah selesai melapor dan membantu Gusti Banyakapuk, aku pasti akan secepatnya kembali ke Lopandak. Hati-hati, Ayah. Desa Lopandak, Gusti. Rupanya sebuah desa yang kecil. Memang kelihatannya desa ini tidak terlalu besar, Gusti. Rumah masih jarang. Karena itu aku heran. Desa yang lebarnya tak lebih dari selembar daun talas. Mengapa berani berurusan dengan pemerintah Kediri? Di mana letak rumah kepala desanya, prajurit? Di sana, Gusti. Kita harus berkuda hingga ujung jalan ini. Kemudian membelok ke arah kiri. Di depan rumah kepala desa itu ada sebuah lapangan rumput yang cukup lapang, Gusti. Kalau begitu, mari kita ke rumah kepala desa.
Kau sini. Cepat sini. Iya kau. Ya, Tuan. Tuan memanggil saya? Iya. Bukankah kau warga desa ini? Benar, Tuan. Aku masih mengenalimu dengan baik. Beberapa waktu yang lalu, aku pernah merusakkan cangkulmu, bukan? Oh, iya. Tuan adalah prajurit Kediri itu, kan? Iya, aku prajurit. Aku pendekar Kediri. Kalau dulu aku datang hanya berdua dengan Kakang Jaran Bangkal, sekarang kau lihat sendiri. Oh, banyak sekali prajurit berkuda. Oh, Tuan, apa sebenarnya yang terjadi di desa kami? Kau nanti akan segera tahu apa yang terjadi. Sekarang, jawablah pertanyaanku. Di mana Rakawi Girang kepala desamu itu? Ki Lurah. Tuan mau menemui Ki Lurah? Bukan aku. Lihatlah, pria agung yang duduk di atas kuda itu adalah Gusti Ardaraja. Oh, Gusti Ardaraja. Oh, tentulah beliau itu seorang ningrat. Beliau adalah putra Sang Prabu Jayakatwang. Oh, iya. Beliaulah yang ingin menemui kepala desamu. Cepat, panggilkan Rakawi Girang kemari. Katakan bahwa Gusti Ardaraja ingin bicara dengannya. Cepat. Ampun Gusti, tentu Ki Lurah akan merasa bangga sekali karena desanya sempat dikunjungi seorang pangeran Kediri. Tapi bagaimana ya? Sepertinya Ki Lurah tidak ada. Kemana dia? Ini bulan Srawana. Pasti beliau pergi mengunjungi sanak familinya di desa sebelah, desa Kambang Rawi. Setiap bulan Srawana, Ki Lurah selalu pergi ke Kambang Rawi untuk mengadakan upacara sesaji bersama sanak keluarganya di sana, Tuan. Apa keteranganmu itu bisa aku percaya? Oh, mana berani hamba membohongi Gusti prajurit. Hamba berkata yang sesungguhnya, Gusti. Memang Ki Lurah sekarang ini tidak ada di rumahnya. Baiklah. Awas kalau kau ternyata membohongi kami. Gusti Ardaraja. Ya, bagaimana prajurit? Menurut orang ini, kepala desa Lopandak sedang tidak ada di rumahnya. Katanya setiap bulan Srawana dia selalu pergi ke Kambang Rawi untuk membuat upacara sesaji bersama sanak familinya, Gusti. Suruh orang itu kemari. Baik, Gusti. Ayo, maju ke sini. Gusti Ardaraja mau bicara denganmu. Baik, Gusti prajurit. Benar, kepala desamu sekarang tidak ada di rumahnya? Benar, Gusti. Kalau kau bohong, lidahmu akan dipotong. Oh, ampun, Gusti, ampun. Hamba tidak bohong. Hamba benar-benar tidak berani bohong. Sudahlah, sudah. Sekarang dengar. Kau kuperintahkan untuk mengumpulkan seluruh warga desa di lapangan rumput ini. Tahu? Seluruhnya? Iya, Gusti. Iya, yang laki-laki saja. Seluruhnya. Mulai dari usia 12 tahun ke atas. Cepat kerjakan. Awas. Jangan sampai ada yang tercecer barang seorang pun. Apakah sudah dapat dipastikan bahwa mereka adalah prajurit Kediri, Rakawi Girang? Bahwa mereka adalah prajurit Kediri itu sudah pasti, Gusti. Gagak Salim melihat tunggul dan panji-panji yang dikibarkan di sepanjang perjalanan. Ya. Tapi apa maksud kehadiran mereka di Lopandak belum bisa diketahui secara pasti, Gusti. Ya, apalagi maksud kedatangan mereka kalau bukan untuk memperjelas apa yang ingin mereka ketahui tentang Lopandak. Pasti ada hubungannya dengan peristiwa pagar Gunung Batu. Oh, Gusti. Kalau sampai mereka menemukan Gusti di sini bersama murid-murid,
Oh, tentulah akibatnya akan sangat kurang menguntungkan, Gusti. Jelas, Raka Wijirang. Karena itu, aku harus secepatnya meninggalkan tempat ini. Lereng Girinata harus segera dikosongkan. Jejak-jejak yang bisa menimbulkan kecurigaan harus dihapus. Sebab, kalau sampai jejak dan tanda-tanda bahwa tempat ini pernah menjadi medan latihan jurit, hal itu bisa merusak seluruh rencana Gusti Sangrama Wijaya. Di samping itu juga akan mempersulit kedudukan desa Lopandak sebagai desa terdekat. Banyak kapuk lalu menyuruh murid-muridnya menghilangkan jejak dan bekas-bekas latihan keprajuritan. Tonggak-tonggak kayu yang biasa digunakan untuk melatih keterampilan kaki dijebol dan dibuang ke dasar jurang. Juga kubuk-kubuk di sekitar dinding tebing dibongkar. Sudah cukup bersih, Gusti. Iya. Mudah-mudahan saja mereka tidak mencurigai tempat ini. Nah, Raka Wijirang. Iya, Gusti. Aku harus berangkat sekarang. Oh, baik, Gusti. Ingat baik-baik apa yang kupesankan padamu berulang kali. Ya, biarkan saja prajurit-prajurit Kediri itu berlaku sewenang-wenang. Kalian diam saja. Menurut dan diam. Jangan mengadakan perlawanan apa-apa. Sebab yang akan menghapus tindak sewenang-wenang pemerintah Kediri bukan kalian. Juga bukan desa-desa yang lain. Kalau rencana besar Gusti Sangrama Wijaya ini berjalan dengan lancar, maka lawan tangguh pemerintah Kediri bernama Majapahit. Setelah mengatur rombongan dengan seksama, dan setelah dirasa cukup segala sesuatunya, maka banyak kapuk segera membawa murid-muridnya meninggalkan lereng Girinata. Oh, Majapahit. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Gusti Sangrama Wijaya dikabulkan para dewa. Rencana dan keinginan baik seorang pemimpin adalah merupakan batu landasan kesejahteraan rakyat banyak. Kukira semua desa akan berdiri di belakang Gusti Sangrama Wijaya. Kalau suatu ketika beliau bertekad melenyapkan kekuasaan Jaya Katwang yang sewenang-wenang. Raka Wijirang, kepala desa Lopandak itu masih berdiri di antara dua bongkah batu besar yang merupakan pintu masuk ke lereng Girinata. Kedua matanya berkaca-kaca menatap sekian puluh pemuda yang berkuda mengiringi banyak kapuk. Kuda-kuda mereka segera lenyap di balik tikungan bukit. Hanya derapnya saja yang masih terdengar bergema. Makin lama, makin jauh. Dengar warga desa Lopandak semuanya. Kalian disuruh berkumpul di lapangan ini bukan tak ada maksudnya. Lihat, yang duduk di atas pelana kuda hitam itu adalah Gusti Ardaraja. Beliau menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kalian karena ada suatu hal yang penting. Harap kalian menjawab dengan baik jika nanti beliau bertanya. Kalian sanggup? Bagus. Silahkan, Gusti. Minggirlah, prajurit.
Baik, Gusti. Arda Raja tidak langsung bicara. Untuk sesaat lamanya dia menatap kerumunan orang di depannya, sambil tetap duduk di atas punggung kuda. Aku akan bertanya pada kalian. Dan barang siapa dapat menjawab dengan benar, angkat tangannya tinggi-tinggi. Bukankah kalian bisa ulah kanuragan? Jadi tidak ada yang menjawab. Baiklah. Sekarang pertanyaan berikutnya. Bukankah di desa Lopandak ini ada perguruan ilmu kanuragan? Katakan, siapa nama guru kalian dan berapa jumlah anggotanya? Ayo jawab! Ayo jawab! Kalian punya mulut untuk menjawab, bukan? Gusti Arda Raja bertanya pada kalian. Dan kalian harus menjawab dengan baik. Bagus. Bagus sekali. Jadi kalian tetap membungkam. Sekarang dengar baik-baik pertanyaan selanjutnya. Bukankah ada hubungan rahasia antara Lopandak dan Hutan Tarik yang sekarang menamakan dirinya Majapahit? Jawablah dengan benar pertanyaanku ini. Kurang ajar. Sikap kalian seperti seonggok lumut. Dingin dan baunya tak sedap. Prajurit. Ya, Gusti. Aku mau lihat. Apakah mereka masih berani membungkam setelah ujung cambukku ini ikut bicara? Kuda berwarna hitam legam itu melonjak ketika Arda Raja melompat dari punggungnya. Pangeran Pati, putra pewaris mahkota Kediri itu, segera mengeluarkan cambuk rotan sambil mendengus keras. Caron Lejong? Iya, Gusti. Bawa salah seorang di antara mereka kemari dan suruh berlutut di hadapanku. Baik, Gusti. Hai, kau, Ungkilur. Cepat kemari. Ungkilur, kemari cepat, atau aku akan menyeretmu. Baik, Gusti Prajurit. Ada apa, Gusti Prajurit? Berlutut di hadapan Gusti Arda Raja. Baik, Gusti. Minggirlah, Jalan Lejong. Baik, Gusti. Kalian semua telah mengecewakan aku. Kalian tidak mau menjawab sepatah kata pun apa yang kutanyakan pada kalian. Dan itu kuanggap suatu penghinaan besar. Aku adalah seorang putra mahkota. Aku seorang pangeran Pati. Aku tidak sudi dihina seperti itu. Orang-orang Lopandak yang malang. Sekarang mari kita lihat. Kalian telah berani menghina seorang pangeran Pati. Tentunya kalian sudah tahu akibatnya. Dan akan segera menerima akibatnya. Ungkilur. Ya, Gusti. Sekarang adalah giliranmu, Ungkilur. Nanti kalian semua akan mendapat bagiannya masing-masing. Kuulangi pertanyaanku yang tadi. Apakah kau belajar ilmu kanuragan? Tidak, Gusti. Hamba hanyalah seorang petani biasa. Hamba hanya biasa mencangkul sawah atau tegalan. Bohong! Aduh. Ampun, Gusti. Sungguh, hamba tidak tahu apa soal ilmu kanuragan itu. Hamba tidak bercita-cita menjadi seorang pendekar. Aku tidak percaya jawabanmu itu jujur. Tetapi baiklah. Sekarang pertanyaan kedua. Apakah desa Lopandak ini mempunyai perguruan ilmu kanuragan yang dirahasiakan? Ampun, Gusti. Tak ada perguruan seperti itu di desa kami. Dusta! Aduh. Ampun, Gusti. Ampun. Mengapa kau tidak mengatakan saja apa adanya, Ungkilur?
Mengapa kau memilih sakit? Hamba tidak berdusta, Gusti. Sungguh. Kalau desa ini tidak membuat perguruan ilmu kanuragan secara gelap, bagaimana jalan bangkal? Salah seorang pendekar kami yang terbaik bisa terbunuh. Ampun, Gusti Adaraja. Ampun. Hamba benar-benar tidak tahu menahu soal itu. Akan kita lihat nanti. Sekarang, pertanyaan selanjutnya. Jawab dengan singkat dan tegas. Benarkah ada hubungan antara desa Lopandak dengan Majapahit? Wong Gilor? Iya, Gusti. Gusti Adaraja bertanya, benarkah ada hubungan antara desa Lopandak dengan Majapahit? Nah, jawablah pertanyaan beliau itu dengan baik. Ampun, Gusti. Hamba bahkan baru mendengar sekarang ini bahwa ada desa yang bernama Majapahit. Bohong! 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 Ampun. Gusti, ampun Gusti. Kepala manusia-manusia kerdil, orang-orang gunung yang tak tahu diuntung. Hai, kau maju kemari kau. Ampun Gusti, hamba. Ya, kau maju ke sini cepat. Sekarang kau yang mendapat giliran. Ayo cepat, jangan takut. Kalau kau menjawab dengan baik, Gusti Ardaraja tidak akan memukulmu. Ampun, Gusti. Berlutut. Kau tidak patut bicara bertatap muka denganku. Wajah tunggu seperti kerbau. Ayo cepat berlutut. Baik, Gusti. Hamba sudah berlutut, Gusti. Apa kau belajar ilmu kanuragan? Tidak, Gusti. Bagus. Kau juga tidak tahu bahwa di desamu ini ada perguruan yang mengajarkan ilmu kanuragan? Angkat mukamu. Jangan menunduk seperti seekor kambing busuk. Ayo, jawab. Katakan, kau tidak tahu bahwa desamu tercinta ini digunakan sebagai sarang menempa para pendekar muda? Katakan. Memang sesungguhnya hamba tidak tahu, Gusti. Nah, begitu. Bagus. Bagus sekali. Sekarang pertanyaan berikutnya. Sekarang ini ada desa baru. Namanya Majapahit. Letaknya persis di pusat hutan tarik. Desa itu oleh pemerintah Kediri dicurigai sebagai daerah rawan. Disitulah tempat berkumpulnya bekas pelarian dan buron pemerintah. Dia Sang Ramawijaya dan kaki tangannya kini bersarang di tempat itu. Apakah desa Lopandak ini mempunyai hubungan rahasia dengan tempat itu? Kalau kau menjawab ada, maka kau akan berjasa pada negara. Sebaliknya, kalau kau menjawab tidak, kau bisa dituduh bersekutu dengan mereka. Ampun, Gusti Adaraja. Hamba tidak memilih semuanya. Karena hamba tidak tahu menahu soal itu. Kalau kau menjawab tidak tahu, maka rasakanlah cambuk rotanku ini. Ada apa, Berdamurti?
Mengapa kau menyusul aku kemari? Orang-orang dikumpulkan di lapangan rumput, Ayah. Hah? Di depan rumah kita. Semuanya? Tidak, Ayah. Hanya laki-laki dewasa. Mulai usia 12 tahun ke atas. Oh, apa yang mereka lakukan pada warga desa kita? Pangeran Pati Arda Raja yang langsung memeriksa mereka. Mereka dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan, Ayah. Mereka ingin tahu apakah di Lopandak ada perguruan ilmu kanuragan yang mempunyai hubungan dengan Majapahit. Aku tahu. Arda Raja akan menggunakan desa kita ini untuk memojokkan Gusti Sanggrama Wijaya di depan Jayakatwang. Lalu, bagaimana sikap warga desa kita, Berdamurti? Mereka tetap setia pada pendirian dan keyakinan kita selama ini. Semua menurut, tak ada yang melawan, dan tak ada seorang pun yang mau memberikan keterangan. Itu sikap satria sejati. Aku bangga bahwa dari sebuah desa sekecil Lopandak bisa juga dilahirkan para satria sejati. Para pahlawan pembela keadilan dan kebenaran. Aku terharu sekali mendengar berita ini, Berdamurti. Tapi saya tidak tahan melihat mereka, Ayah. Mereka seperti bukan manusia lagi. Mereka dipukul dengan rotan. Mereka digebuk, ditendang seperti kerbau yang mogok menarik gerobak. Pemandangan itu sangat memilukan hati, Ayah. Pemandangan itu seperti sebuah mimpi buruk. Sampai-sampai saya meninggalkan lapangan rumput di depan rumah kita. Sudah ada 12 orang yang diperiksa dan dianiaya. Saya tidak tahan lagi, Ayah. Perbuatan prajurit-prajurit Kediri itu sungguh di luar batas kemanusiaan. Tenanglah, Berdamurti. Aku tahu, mereka pasti mencari aku. Dan aku tidak akan tinggal diam membiarkan warga di Lopandak disiksa dengan kejam. Kita harus segera mengatasi persoalan ini, Berdamurti. Iya, Ayah. Bagaimana dengan Linggapati, anak Ranatikara? Apakah dia juga berada di lapangan rumput? Tidak, Kakang Linggapati di rumah. Lukanya belum sembuh benar. Kalau begitu, kau temani Linggapati di rumahnya. Kalau sampai nanti terjadi bencana atas desa ini, kalian harus bisa menyelamatkan diri. Apa maksud Ayah? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku bukan seorang peramal. Tapi aku juga tidak bisa memastikan apakah warga desa Lopandak akan mampu bertahan. Siksaan yang kejam bisa membuat orang kalap. Dan kalau sampai warga desa Lopandak kalap, perkelahian berdarah pasti akan terjadi. Dan kalau sampai hal itu terjadi, kau dan Linggapati harus bisa menyelamatkan diri. Tapi Ayah, kami pun warga desa Lopandak. Kami tidak rela melihat warga yang lain menderita penuh darah pengorbanan, sementara kami ingin menyelamatkan diri. Tapi itu harus kau lakukan bersama Linggapati. Ini suatu tugas, Berdamurti. Kami pun ingin berkorban, Ayah. Kami tidak ingin menjadi para pengecut. Berdamurti, aku ayahmu. Tapi aku juga pemimpinmu di desa Lopandak ini. Aku mengemban titah dari junjungan kita yang lebih tinggi. Kita semua mengabdi pada junjungan yang lebih luhur, yang lebih agung, perkasa, dan penuh welas asih. Yang nantinya akan memberikan taraf kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Kita semua. Bukan hanya Lopandak, tapi kita semua yang tinggal dan hidup di atas bumi Jawa ini. Berdamurti. Iya, Ayah. Ya? Raka Wigirang tidak pernah menyuruh anaknya melarikan diri seperti kelakuan seorang pengecut. Bukan begitu yang kumaksudkan. Kalau aku menyuruhmu dan Linggapati melarikan diri, adalah untuk mengemban tugas yang tidak kalah pentingnya. Kalian harus selamat. Kalian harus melaporkan apa yang terjadi di Lopandak pada Gusti Sanggrama Wijaya di Majapahit. Kau sekarang mengerti yang kumaksudkan? Saya mengerti, Ayah. Nah, kalau kau sudah mengerti, mari kita berangkat. Tugas mulia menunggu di hadapan kita, anakku. Iya. Ya. Kau sekarang yang harus maju ke depan.
cepat maju di sini. Ayo, cepat. Baik, Gusti. Siapa namamu? Nama hamba Ranadikara, Gusti. Ranadikara. Iya, Gusti. Kalau kau bodoh, kau pasti akan mengikuti jejak kawan-kawanmu itu. Mereka 15 orang temanmu itu tak ubahnya seperti kerbau yang memang sudah sepantasnya dipukul dan digebuk. Kalau kau sedikit pintar, kau pasti akan mempunyai sikap yang lain. Dan bukan ikut-ikutan seperti bebek. Kau tahu apa yang kau maksudkan? Iya, Gusti. Hamba tahu apa yang Gusti maksudkan. Bagus. Bagus. Nampaknya kau memang lebih cerdik dibanding mereka itu. Nah, sekarang katakan bahwa di Lopandak ada perguruan ilmu kanuragan yang mempunyai hubungan rahasia dengan Dyah Sanggrama Wijaya di hutan tarik. Akan hamba katakan, Gusti. Tapi sebelumnya hamba ingin bertanya lebih dahulu. Silakan. Apa yang ingin kau ketahui? Hamba ingin tahu jawaban apa yang Gusti kehendaki dari pertanyaan itu. Mengapa harus begitu? Karena hamba orang kecil. Siapa yang mengatakan kau orang besar? Orang penting. Kau memang orang kecil. Kau tak lebih besar dari seekor penyu. Itulah sebabnya hamba harus berhati-hati. Kau tidak perlu berhati-hati. Kalau kau tidak mengecewakan aku, maka kau tidak perlu merasa takut untuk bernasib buruk, Ranadikara. Bagaimana hamba bisa tidak mengecewakan Gusti Ardaraja kalau hamba tidak tahu apa yang Gusti kehendaki? Jadi, bagaimana jawabanmu? Jawaban hamba tergantung apa yang Gusti kehendaki. Apa yang Gusti inginkan. Ranadikara! Iya, Gusti. Kurang ajar. Lidahmu bisa berbisa sekali. Orang seperti kau ini berbahaya. Hamba hanyalah seekor temu. Bagaimana seekor temu bisa berbahaya? Daran Dejong. Iya. Dan kau prajurit. Pegang orang ini kuat-kuat. Aku akan merumukkan tulang-tulangnya. Baik, Gusti. Jaran Lejong dan seorang prajurit bertubuh kekar segera melompat untuk meringkus Ranadikara. Orang tua itu menurut saja kedua belah tangannya ditekuk ke belakang, sementara warga desa lainnya hanya memandanginya dengan perasaan iba. Sudah. Lepaskan orang itu. Lepaskan. Ampun, Gusti. Agaknya mereka telah bersepakat untuk tidak memberikan keterangan yang kita butuhkan. Akan kubunuh mereka satu persatu. Ampun, Gusti. Barangkali masih ada cara untuk melunturkan semangat kesetiaan mereka. Cara apa, Paman Kebo Mundara? Biarlah hamba yang akan mengorek pengakuan mereka, Gusti. Sementara Gusti Ardaraja bisa istirahat. Ya, kerjakanlah, Paman. Jangan sungkan-sungkan. Hukum ada di tangan kita. Pakailah segala cara untuk membuka mulut orang-orang itu dengan baik. Baik, Gusti. Hebat. Hebat sekali. Semangat kesetiaan kalian luar biasa. Tapi akan kita lihat nanti. Semangat itu masih perlu diuji lagi. Jaran Lejong? Iya, Tuan. Pergilah ke rumah penduduk. Ambillah seorang warga desa perempuan dan seret kemari secepatnya. Baik, Gusti.
Kau pasti baru saja melahirkan. Iya, benar Tuan. Hamba belum ada 20 hari melahirkan. Iya. Suamimu, mana dia? Suami hamba sudah pergi ke lapangan di depan rumah kepala desa, Tuan. Oh, iya. Siapa nama suamimu itu? Gagak Sali, Tuan. Nama suami hamba Gagak Sali. Ada apa dengan suami hamba, Tuan? Suamimu tidak apa-apa. Aku datang kemari untuk minta bantuanmu. Bantuan apa, Tuan? Kami tidak mempunyai apa-apa. Ayo, ikut aku. Cepat. Kemana, Tuan? Hamba mau dibawa kemana? Ikut saja. Cepat. Jangan banyak bertanya. Tapi hamba sedang menyusui anak hamba, Tuan. Ayo ikut. Kalau rewel nanti kuseret kau. Ikut. Tidak, Tuan. Tidak, Tuan. Hamba sedang menyusui. Ayo. Kasihan anak hamba, Tuan. Kasihan anak hamba. Sepanjang jalan, wanita itu yang ternyata istri Gagak Sali merintih-rintih minta dikasihani. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri wanita itu? Dan bagaimana sikap warga desa Lopandak? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopandak.
seri ke-147 ini didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Arda Raja, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Oki sebagai seorang wanita atau istri Gagak Sali, Nusri sebagai Gagak Sali, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Tata Api sebagai Rana Dikara, Masono sebagai Rakawi Girang, Juni sebagai Linggapati, Yuli sebagai Werda Murti, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Hamba sedang menyusui. Ayo, kasihan anak hamba. Jaran Lejong terus menyeret istri Gagak Sali menuju lapangan rumput di depan rumah kepala desa. Wanita itu meronta dan merintih minta dikasihani. Dia juga berusaha berontak, tapi tenaga Jaran Lejong cukup kuat untuk menyeret 4 wanita seperti itu sekaligus. Ayo jalan, cepat, jalan. Tidak, Tuan. Hamba mau dibawa kemana, Tuan? Kasihanilah anak hamba, Tuan. Hamba baru menyusui. Tuan. Oh, Alangger. Cepat. Kalau rewel kupukul sekalian, cepat. Ampun, Tuan. Alangger, kasihan kau, Ger. Akhirnya wanita itu sampai juga di lapangan rumput. Warga desa mendesah berat. Terlebih Gagak Sali yang melihat istrinya diseret-seret seperti seekor kambing. Hatinya amat sedih. Dadanya serasa terbakar menahan api amarah. Tapi warga desa Lopandak itu nampaknya tetap berusaha mengendalikan dirinya. Ampun, Tuan. Ampun. Hamba mau diapakan, Tuan? Kau tidak akan diapa-apakan. Tapi asal jangan rewel. Iya, Tuan. Hamba tidak rewel. Minggirlah, Jaran Lejong. Baik, Tuan. Silakan. Apa benar kau baru saja melahirkan? Iya, benar, Tuan. Nah, kau tentu sangat menyayangi anakmu itu. Iya, Tuan. Hamba sangat menyayanginya. Kalau kau sayang pada anakmu, kau harus membantu kami. Siapa nama suamimu? Gagak Sali, Tuan. Gagak Sali? Siapa yang bernama Gagak Sali? Hamba, Tuan. Hamba Gagak Sali. Oh, rupanya kau termasuk salah satu di antara warga desa Lopandak yang bandel. Gagak Sali. Iya, Tuan. Kalau kau tidak mau memberi keterangan pada kami, kalau kau tahan dipukul dengan rotan, sekarang mari kita lihat istrimu. Hei kau, lihat sini. Iya, Tuan. Kau warga desa Lopandak. Walaupun hanya seorang perempuan, sedikit banyak kau pasti tahu. Pasti mendengar apa yang sedang terjadi di desamu ini. Gagak Sali, suamimu itu adalah seorang pemberani. Dia laki-laki tulen. Dia pasti sanggup menjadi pelindung keluarganya yang amat dicintainya. Bukan begitu? Iya, Tuan. Kakang Gagak Sali memang seorang suami yang bertanggung jawab. Nah, itu bagus. Tapi agar bisa menjadi seorang pelindung yang baik, tentulah dia harus mempunyai sesuatu yang diandalkan. Apakah di rumahmu ada pedang? Tidak, Tuan. Kakang Gagak Sali tak pernah membawa-bawa pedang. Keris? Tidak, Tuan. Cundrik? Tombak atau parang? Atau senjata tajam yang lain? Tidak, Tuan. Tidak. Di rumah kami tak ada benda-benda seperti itu. Kami hanya menyimpan cangkul dan sebuah kampak tua untuk membelah kayu bakar. Kau jangan berdusta padaku. Sungguh, Tuan. Hamba tidak berdusta. Sungguh. Nah, kau pernah melihat suamimu belajar ilmu kanuragan? Latihan ilmu kanuragan? Itu latihan berkelahi. Menendang, memukul, latihan jurus, latihan nafas. Tidak, Tuan. Kakang Gagak Sali tidak pernah latihan-latihan seperti itu. Dia sibuk bekerja di sawahnya atau tegalan. Dia rajin menanam ubi kayu
pisang dan labu, Tuan. Kalau dia tidak pernah latihan ilmu kanuragan, tidak punya senjata seperti pedang atau tombak, bagaimana dia bisa menjadi pelindung keluarga yang baik? Kau jangan bohong padaku. Tidak, Tuan. Sungguh, Tuan. Hamba tidak bohong. Suami hamba orangnya lugu sekali. Dia hanya sibuk bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dia sangat mencintai anaknya, Tuan. Kau pernah melihat orang-orang berkuda melewati Lopandak ini menuju ke suatu tempat? Tidak, Tuan. Kau tahu daerah sekitar desa ini? Hamba jarang keluar rumah, Tuan. Hamba hanya keluar untuk membeli gula merah atau garam. Di mana kau membeli gula merah atau garam? Di lereng bawah sana, Tuan. Di rumahnya Aki Wangkali. Kau tahu siapa dia Sanggrama Wijaya? Kau tahu siapa Ranggalawe, Lembu Sora, Kebo Anabrang, Banyak Kapuk? Cukup, Paman Kebo Mundara. Perempuan itu, walaupun baru saja melahirkan, bisa juga membuat telingaku pegal. Benar, Gusti. Hamba juga menjadi kesal. Karena Jong? Iya, Gusti. Ini cambuk. Perempuan itu perlu dicambuk. Kau prajurit, kau juga. Pegangi perempuan itu, biar Jaran Lijong bebas mencambuk punggungnya. Dua orang prajurit segera menyergap istri Gagak Sali. Perempuan yang tubuhnya masih nampak lemah itu berusaha meronta-ronta. Jangan. Ampun, Tuan. Ampun, Gusti. Gagak Sali menggigit bibirnya karena menahan luapan amarah. Bibir itu sampai pecah dan darah mengalir ke janggutnya yang ditumbuhi rambut. Rana Dikara melirik ke laki-laki di sebelahnya itu. Ampun, Tuan. Teguhkanlah imanmu, anakku. Iya, Paman. Saya akan berusaha untuk tabah. Walaupun hati saya seperti dicabik-cabik dengan pisau. Kuatkan jiwamu. Minta perlindungan pada Sang Hyang Pencipta Jagat Raya. Tindakan kamu suatu ketika akan lenyap dari muka bumi. Iya, Paman. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi juga menguatkan hati istri saya. Orang-orang itu memang berhati binatang. Tapi percayalah, kekuasaan Jaya Katuang tidak akan lama. Ampun, Tuan. Cukup, Jaran Lijong, cukup. Perempuan ini pingsan, Gusti. Seret dia ke pinggir. Baik, Gusti. Jaran Lecong menyeret istri Gagak Sali ke pinggir lapangan dan mencampakkannya di atas rumput. Beberapa orang warga desa kelihatan mengusap air matanya. Sementara itu, Arda Raja kelihatan lebih kesal. Tiba-tiba dia mendengus keras. Matanya menatap kerumunan orang-orang di depannya. Kurang aja. Hah? Kalian kira aku akan menyerah sampai di sini? Tidak. Kalau kalian tetap membandel, aku pun akan menggunakan segala macam cara untuk menang. Aku pasti akan memperoleh apa yang kuinginkan. Jaran Lijong? Iya, Gusti. Kau tadi berkata bahwa perempuan desa itu baru saja melahirkan anaknya. Iya, betul, Gusti. Anaknya baru berumur 20 hari. Masih merah, Gusti. Cepat bawa anak tikus itu kemari. Jangan, Gusti. Jangan libatkan anak hamba. Jangan, Gusti. Cepat, Jaran Lijong. Bawa anak itu kemari. Baik, Gusti. Jangan, Gusti. Anak itu tak berdosa, Gusti. Bunuh saja hamba. Hamba rela mati, Gusti. Hamba rela mati asal Gusti jangan sakiti anak itu. Anakku. Anakku.
Aku harus ke sana, Wardamurti. Jangan, Kakang. Jangan. Untuk apa kita mengurung di rumah ini? Sementara warga desa yang lain dianiaya, disiksa. Gagak Sali, Wungkilur, Kuda Prana, dan yang lainnya disiksa. Dipukul dengan rotan, diperlakukan dengan sewenang-wenang. Bahkan istri Gagak Sali ikut diseret-seret dan dianiaya. Bahkan anak Gagak Sali yang masih merah, kata istri Wungkilur, juga diambil oleh mereka. Dan kita tinggal diam, mengurung diri di rumah seperti tikus. Tidak, Wardamurti. Aku harus ke sana. Jangan, Kakang. Kalau kau nekat, semua akan hancur. Kita hanyalah orang-orang desa, Wardamurti. Mereka pasti akhirnya menghancurkan kita juga. Benar, Kakang. Mereka bisa menghancurkan kita. Tapi mereka tak akan mampu berbuat apa-apa terhadap cita-cita kita. Cita-cita kaum lemah yang tertindas. Cita-cita rakyat banyak. Karena itu, kita harus mampu menahan diri. Ayahku sudah memberi tugas mulia pada kita. Maka kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kalau sampai nanti terjadi perkelahian berdarah, maka kita harus berusaha menyelamatkan diri. Bukan untuk melarikan diri dari bahaya semata-mata, tapi untuk memberikan laporan pada Gusti Sanggramawijaya di Majapahit. Ya, tapi aku tidak sampai hati melihat warga desa ini dianiaya dan disiksa. Mereka itu benar-benar kejam, berhati binatang. Sudahlah, Kakang. Jangan risau. Kita harus mengemban tugas lain yang tak kalah beratnya. Sementara itu, Jaran Lejong sudah membawa anak Gagak Sali ke lapangan rumput. Gagak Sali hanya bisa memejamkan matanya melihat anaknya yang masih putih tak berdosa. Tahanlah dirimu, anakku. Tumbuhkanlah imanmu, Gagak Sali. Sang Hyang Widi akan melindungi orang-orang yang tabah dan berani. Sang Maha Agung, penguasa jagat alam semesta yang besar, yang tak terkalahkan, yang maha perkasa, lindungilah kami dari tindak angkara murka. Berilah kekuatan di hati kami, supaya kami tetap berdiri tegak untuk membela keadilan-Mu dan kebenaran-Mu. Sementara itu si bayi merah masih terus menangis dan meronta di dada Jaran Lejong. Arda Raja segera menghampirinya. Apakah anak tikus itu tidak bisa diam, Jaran Lejong? Anak ini bandel sekali, Gusti. Suara tangisnya keras dan tenaganya besar. Dia meronta-ronta terus. Semula anak ini mau dibawa kabur oleh seorang wanita tetangganya. Untung hamba segera melihatnya. Wanita itu hamba campakkan ke selokan dan anak ini hamba bawa kemari. Kurang ajar. Ada apa, Jaran Lejong? Dia ngompol, Gusti. Kurang ajar. Banyak sekali yang kencing, Gusti. Diam! Tak ada yang patut untuk ditertawakan. Anak tikus itu juga warga desa Lopandak. Dan dia telah mengotori Jaran Lejong dengan air kencingnya. Itu berarti dia telah merendahkan derajat kita, Jaran Lejong. Berikan anak itu padaku. Cepat! Baik, Gusti.
Baru saja Jaran Lejong mau melangkah ke arah Ardaraja ketika dari balik rumah-rumah penduduk muncul seorang penunggang kuda. Ampun Gusti Pangeran, maafkan karena hamba datang agak lambat. Inilah kepala desa Lopandak, Gusti. Benar Gusti, hamba kepala desa ini. Nama hamba Rakawi Girang. Untung kau segera datang, sehingga aku tidak perlu bertindak terlalu jauh. Tapi itu tergantung pertanggungan jawabmu nanti. Iya Gusti, memang hamba datang selaku kepala desa Lopandak. Hamba datang untuk mengambil alih semua persoalan yang menimpa desa kami ini. Jaran Lejong. Iya Gusti. Kembalikan anak itu pada ibunya. Ia hanya akan mengganggu kita saja. Baik Gusti. Jaran Lejong melangkah ke arah istri Gagak Sali yang sudah mulai siuman kembali. Ibu muda itu pun segera meraih anaknya dan membawanya pulang sambil terus menciuminya di sepanjang jalan. Sementara itu, Ardaraja masih belum bergeser dari tempatnya berdiri. Rakawi Girang menundukkan wajahnya, menunggu apa yang akan terjadi. Rakawi Girang? Iya Gusti. Kau kepala desa di sini. Kaulah yang harus bertanggung jawab kalau ada sesuatu yang terjadi di desa ini. Kau yang harus bertanggung jawab kalau ada warga desamu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh hukum di negara ini. Benar Gusti. Beberapa waktu yang lalu, salah seorang prajurit dan juga pendekar Kediri terbunuh di desa ini. Apa benar begitu? Benar Gusti. Bahkan kamilah yang kemudian menguburkan jenazahnya di Lopandak. Kami datang ke Lopandak bukan semata-mata untuk mengusut peristiwa pembunuhan itu sendiri. Aku hanya ingin tahu perihal desamu ini, Rakawi Girang. Perihal apakah yang Gusti ingin ketahui? Apa kau mendirikan perguruan ilmu kanuragan di desa ini? Hamba tidak mempunyai alasan untuk mendirikan perguruan ilmu kanuragan, Gusti. Jangan bicara soal alasan. Jawablah pertanyaanku. Hamba sudah menjawabnya, Gusti. Aku mengendaki jawaban yang jujur. Gusti melihat sendiri bagaimana keadaan warga desa kami. Apakah mereka pantas dicurigai sebagai para pendekar ilmu kanuragan? Aku tidak tahu apakah mereka pendekar atau bukan. Tapi satu bukti bahwa Jaran Banggal terbunuh di tangan warga desa Lopandak. Dan menurut Jaran Lejong yang sempat menyelamatkan diri waktu terjadi pengeroyokan itu, pemuda-pemuda Lopandak cukup terampil dalam hal ulah kanuragan. Ya, barangkali ada satu atau dua orang warga desa kami yang bandel, Gusti. Mereka belajar kanuragan secara sembunyi-sembunyi, Gusti. Entah pada siapa, kami pun tidak tahu. Tapi hamba berjanji akan menyelidiki hal ini, Gusti. Rakawi Girang, kau jangan berputar-putar. Aku tidak butuh janji. Aku butuh pengakuanmu. Apalagi yang harus hamba akui, Gusti Ardaraja. Kau mendirikan perguruan ilmu kanuragan di sini, di Lopandak. Kau berkomplot dengan Sanggama Wijaya dan kaki tangannya. Hamba tidak bisa menerima tuduhan tanpa bukti, Gusti. Kurang ajar, Rakawi Girang. Kau pun sama dengan warga desa yang lain. Sama persis. Bahkan kau lebih busuk dari mereka. Rakawi Girang tetap diam saja. Sekalipun air ludah Ardaraja menyiprati wajahnya, dia juga tidak menghapus air ludah itu. Darah Ardaraja tambah menggelegak
Serentak dia mencabut kerisnya. Rakawi Girang masih belum bergeser dari tempatnya berdiri. Kepala desa Lopandak itu kelihatan amat tenang. Sebaliknya, Arda Raja semakin kelihatan kesal. Rakawi Girang? Iya, Gusti. Kau dan warga desa Lopandak ini seluruhnya adalah para kawula. Tahukah kau apa itu artinya? Tahu, Gusti. Kau tahu apa kewajiban para kawula? Tahu, Gusti. Apa? Kewajiban para kawula ialah mengabdi dengan penuh kesetiaan pada bendoronya, pada Ratu Gustinya. Siapa bendoromu, Ratu Gustimu? Hamba dan seluruh warga Lopandak ini tinggal dan hidup di wilayah Kerajaan Kediri. Jadi siapa bendoromu dan Ratu Gustimu? Tentu saja pemerintah Kediri, Gusti. Siapa pemerintah Kediri? Kerajaan Kediri sekarang ini di bawah perintah Sang Prabu Jayakatwang bersama para andahannya, para bawahan yang membantu beliau dalam menunaikan tugasnya sebagai raja, Gusti. Nah, sekarang ini aku atas nama pemerintah Kediri datang ke Lopandak ini. Aku bersama 500 orang prajurit yang berjajar di sebelah sana itu mengemban titah seorang raja yang kekuasaan dan wewenangnya tak bisa diganggu gugat lagi. Aku tidak mau berpanjang lebar. Aku datang ke Lopandak tentu saja untuk suatu hasil yang nyata. Aku tidak mau kembali ke istana dengan tangan hampa. Rakawi Girang. Iya, Gusti. Kau bisa berbuat jasa pada pemerintah Kediri. Tapi bisa juga kau membuat kerugian yang besar. Dan aku akan bertindak tegas. Tegas dan adil. Kau akan kuberi hadiah. Dan desa Lopandak ini akan dijadikan contoh bagi desa-desa yang lain kalau kau bersedia membantu aku. Tentu saja kami semua akan membantu Gusti Arda Raja. Bukankah sudah hamba katakan bahwa tugas kawula adalah mengabdi pada Ratu Gustinya? Bagus. Sekarang akui saja bahwa desa Lopandak yang kupimpin ini telah menjalin hubungan rahasia dengan Sanggrama Wijaya. Kau tidak usah takut, Rakawi Girang. Jelas aku akan mengampuni kesalahanmu kalau memang kau berbalik mendukung pemerintah Kediri. Aku juga tidak akan mempersoalkan kematian Jaran Bangkal, anak buahku. Selanjutnya, aku hanya akan berurusan dengan Sanggrama Wijaya dan kaki tangannya dan Majapahitnya. Bagaimana, Rakawi Girang? Jadi hamba tidak mempunyai pilihan lain? Kau hanya mempunyai dua pilihan. Membantu kami atau menyokong Sanggrama Wijaya. Hamba juga warga desa Lopandak yang lain. Tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Gusti Sanggrama Wijaya. Dusta. Kalau Gusti Pangeran tidak percaya, kami pun tidak bisa berbuat apa-apa. Rakawi Girang. Iya, Gusti. Kau tahu apa yang ku genggam ini? Kalau tidak salah, itu sebuah keris, Gusti. Coba tunjukkan padaku di mana letak jantung. Di sini, Gusti. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Ujung keris Arda Raja meluncur deras dan merobek jantung Rakawi Girang. Kepala desa Lopandak itu mendekap lukanya yang terus memuncratkan darah segar. Arda Raja menatapnya dengan dingin sambil menyeka darah yang membasahi ujung kerisnya. Tubuh Rakawi Girang tersungkur ke atas rumput. Setelah mengejat beberapa kali, dia lalu diam, tak bergerak-gerak lagi.
Warga desa Lopandak memandang dengan rasa iba bercampur amarah yang meluap-luap. Tiba-tiba dari kerumunan orang-orang itu, Gagak Sali meronta-ronta dalam dekapan Rana Dikara. Tidak, Paman. Tidak. Mereka kejam sekali. Mereka sudah membunuh Ki Lurah. Tahan, Gagak Sali. Tahan. Tidak. Saya sudah tidak tahan. Ayo, kita lawan mereka. Yang merasa menjadi warga desa Lopandak. Lawanlah mereka. Iya! Iya! Jangan anak-anak, jangan. Warga desa Lopandak bagaikan kesetanan. Mereka menyerbu dengan sengit. Sebagian yang bisa merebut senjata prajurit Kediri langsung menggunakannya untuk membabat prajurit-prajurit yang lain. Kebemundaran dan Jaran Lejong memimpin prajurit Kediri sambil bertarung sendiri. Sementara itu, Arda Raja, Empu Bajil, Dewi Sambi dan Empu Renteng membunuh warga desa yang berada di pinggir lapangan. Ayo, apa terus? Jangan biarkan mereka lagi. Perlawanan yang diberikan warga desa Lopandak nampaknya tak banyak artinya. Mereka memang memperlihatkan kemampuannya sebagai pendekar-pendekar muda yang tangguh dan berani. Tapi karena tanpa persiapan dan tanpa senjata yang memadai, akhirnya prajurit Kediri dapat menumpas mereka. Tubuh mereka roboh bagaikan pohon pisang ditebas parang. Mayat bergelimpangan, darah berceceran di atas rumput. Habiskan mereka semua. Iya. Ya, hentikan semuanya. Pasukan berkuda, mundur. Lapangan rumput di depan rumah kepala desa Lopandak menjadi sepi kembali. Prajurit-prajurit Kediri sudah kembali berjajar di tepi lapangan dengan rapi. Hanya ada 2 orang terbunuh dan 4 orang terluka. Sebaliknya, warga desa Lopandak semua menggeletak tanpa nyawa di lapangan. Mayat mereka membujur kiri kanan tak beraturan. Hanya 3 orang yang masih berdiri. Mereka adalah Gagak Sali, Rana Dikara, dan Kuda Prana. Gagak Sali nampak sangat sedih melihat nasib warga desanya dibantai dengan kejam. Maafkan saya, Paman Rana Dikara. Maafkan saya. Sudahlah, Gagak Sali. Semuanya sudah terjadi. Saya menyesal sekali, Paman. Saya telah membuat jatuh banyak korban. Gagak Sali, jangan seperti anak kecil. Kita sudah melawan mereka. Dan kita akan terus melawan sampai titik darah terakhir. Bagaimana selanjutnya, Gusti? Mereka sudah bisa kita tumpas. Hanya tinggal 3 orang saja yang masih hidup. Dan mereka bertiga aku serahkan pada Paman Bajil, Dewi Sambi, dan Paman Renteng. Baik, Gusti. Biar kami yang menyelesaikan 3 warga Lopandak itu. Sebaiknya Gusti Arda Raja mengurus yang lain. Jaran Lejong? Iya, Gusti. Bawalah 100 prajurit untuk menggeledah seluruh rumah yang ada di Lopandak ini. Aku curiga masih ada beberapa orang yang tinggal bersembunyi. Sementara itu,
Sisa prajurit yang ada akan kubawa untuk melihat-lihat daerah sekitar Lopandak. Paman Gembong Mendarang, biarlah ikut bersamaku. Baik, Gusti. Kalian bertiga rupanya lebih beruntung dari warga desa Lopandak yang lain. Lihat, teman-teman kalian sudah binasa di tangan prajurit-prajurit Kediri. Aku tidak tahu siapa yang akan menguburkan mayat sebanyak ini. Apakah Tuan bicara pada kami? Aku bicara pada mayat-mayat yang berkelimpangan itu. Tapi barangkali mereka tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Bagaimana pendapatmu dengan kejadian ini? Bagaimana kesanmu? Sedih? Marah? Dendam atau putus asa? Yang jelas, kami bangga melihat apa yang telah mereka berikan pada desanya. Apa kalian bertiga juga ingin memberikan sesuatu yang berharga pada desa tercinta ini? Kami akan iri kalau sampai tidak bisa mengikuti jejak mereka. Kami sangat merindukan hal-hal yang bersifat mulia. Walaupun itu artinya mati di tangan kami? Lebih baik mati daripada harus mengemis derajat hidup pada pemerintah Kediri. Apa maksudmu, hai tua bangka? Aku tahu kalian bertiga adalah para pendekar pilih tanding. Tapi aku juga tahu bahwa kalian hanyalah 3 orang manusia yang bisa ditundukkan dengan pesona uang, pangkat, dan kedudukan. Untuk keperluan itu, kalian rela menyembah dan mencium telapak kaki Arda Raja. Kurang aja. Kau akan segera mati di tanganku. Tapi masih juga berani menghina kami. Hei, cabutlah kata-katamu itu dan aku akan mengampunimu. Kau akan kuperbolehkan pergi dari lapangan ini setelah terlebih dulu berlutut di hadapanku. Kalau aku mau berlutut, mengapa harus di depanmu? Kau hanyalah orang suruhan. Kau gedibal. Kau tak lebih berharga daripada seekor anjing penunggu rumah. Berdebah. Kata-katamu itu hanya akan mempersingkat hidupmu. Adi Renteng, Sambi, minggirlah. Akan kubunuh orang Lopandak ini dengan ujung tongkat pencabut roh. Melihat Empu Bajil sudah mempersiapkan tongkat andalannya, Rana Dikara buru-buru melompat ke arah seorang prajurit Kediri yang tergeletak di sampingnya. Dia mencabut pedang prajurit itu, kemudian menunggu serangan. Kau tidak usah buru-buru mengambil senjata yang mungkin kau perlukan untuk menangkis seranganku. Aku akan memberimu waktu yang cukup untuk menikmati sisa-sisa hidupmu. Aku sudah siap. Kalau begitu, bagus, bagus. Rupanya Empu Bajil memang sengaja memperpanjang jalannya pertarungan. Dia kelihatan tidak begitu bersungguh-sungguh. Namun begitu, Rana Dikara sudah kerepotan menghindari sambaran tongkat pencabut roh. Dewi Sambi yang melihat jalannya pertempuran itu menjadi kesal. Kenapa tidak berani di tantangan ini? Kenapa orang seperti itu masih kau biarkan bermain lompat-lompatan? Kalau kau bosan melihatnya, akan kusudahi pertarungan ini, Sambi. Mampus kau tua bangka. Oh, Paman. Paman Rana Dikara. Oh, Paman. Oh, aku akan membalas kematianmu, Paman. Aku akan membalas. Hei, anak muda. Kalau kau mau membalas, ayo, berdirilah. Tunggu, Kakang.
biarlah aku yang membunuh pemuda Lopandak ini. Sudahlah, Sambi. Mengapa kau minta bagian juga? Sudahlah. 10 pemuda seperti dia, aku sanggup membunuhnya sekaligus. Kau jangan serakah, Kakang Bajir. Aku tak ingin hanya berdiam diri menjadi penonton. Sayang tanganmu masih bersih, Sambi. Biar mereka berdua kubereskan semuanya. Kau harus bersikap adil, Kakang. Kukira pemuda ini cukup nyaman untuk melatih aji tapak risaku. Kalau begitu kemauanmu, ya, silakan. Silakan ambil bagianmu, Sambi. Nah, begitu lebih adil, Kakang. Hei, pemuda. Apa kau juga akan memberikan perlawanan pada kami? Seperti teman-temanmu itu? Kalian sudah membunuh banyak orang di desa kami. Bahkan kalian sudah menyiksa istriku dan hampir saja mencederai anakku. Itu karena salah kalian sendiri. Mengapa kalian tak mau memberi keterangan pada Gusti Arda Raja? Mengapa kalian malah menentang dan melawan kami? Aku tak sudi membantu kalian. Kau akan segera menyusul teman-temanmu. Sementara itu, Jaran Lejong yang disuruh menggeledah rumah penduduk segera menjalankan tugasnya. Dia memasuki rumah-rumah warga desa dan mengobrak-abrik seluruh isinya. Mana suamimu? Mana anaknya laki-laki? Mana? Mana? Apakah di rumah ini ada yang masih bersembunyi? Mana dia? Ayo tunjukkan! Setan alas! Akan kubakar rumah ini! Yes! Ayo, Kakang. Kita harus segera meninggalkan Lopandak. Mereka membunuh warga yang lain. Semuanya mati di lapangan rumput. Dan sekarang mereka merusak dan membakar rumah penduduk. Sudahlah, jangan hiraukan hal itu. Kita harus selamat. Kita harus segera tiba di Majapahit untuk melaporkan hal ini pada Gusti Sandramawijaya. Apa kita bisa keluar dalam keadaan hidup dari Lopandak, Wardamurti? Kita akan mencoba. Lihat saja, prajurit Kediri mondar-mandir di jalanan. Dan lihat, asap membumbung tinggi dari rumahmu. Cepat, Kakang. Aku membawa kuda. Kita bisa pergi dengan kuda itu, menyusup di tengah prajurit-prajurit Kediri. Baru saja mereka akan beranjak ke pintu ketika mendadak. Pati dan Wardamurti terperangah sesaat. Di depannya sudah berdiri Jaran Lejong yang diapit 2 orang prajurit Kediri. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan mereka alami 2 warga desa Lopandak itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.